Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Sekarang kan eranya media sosial ya. Banyak konten-konten yang beredar. Nah, konten milenial Malaysia yang muncul di media sosial ya, menjadi tahu bahwa generasi Melayu Malaysia sebetulnya sedang bingung, baik itu kaum Melayu palsu maupun asli, tampak gundah setelah menyerap banyak informasi di era digital. Mungkin bertahun-tahun mereka menyangka bahwa tamadun Melayu versi Malaysia itu benar-benar hebat. Umumnya mereka juga mengira sebagian penting bahkan menjadi pusat peradaban Nusantara. Dan selama bertahun-tahun pula kaum Melayu Malaysia menganggap seluruh Nusantara sebagai dunia Melayu. Seluruh Nusantara ya, seolah milik mereka. Bahasa Melayu pun seakan-akan kepunyaan mereka. Seolah-olah pula orang-orang Melayu Malaysia yang menyebarkan bahasa Melayu di Nusantara bahkan seluruh dunia. Kini sebagian mereka mungkin telah menemukan kenyataan pahit bahwa semua itu hanyalah ilusi, hanya omong kosong, hanya propaganda Melayu Malaysia. Ilusi itu mulai rontok karena orang-orang Malaysia sebetulnya berada di pinggiran Nusantara. Mereka hanya orang pindahan ya, dari suku-suku hebat di Nusantara ya. Hanya saja sebagian Melayu Malaysia barangkali belum sadar dan tetap sombong ya. Mereka sudah termakan propaganda Melayu yang bermuatan politik, apalagi mereka tidak mendapatkan pendidikan sejarah yang benar. Sejarah sesuai fakta, sejarah di Malaysia tampaknya lebih banyak untuk mendukung propaganda ideologi Melayu ya. Jadi kemungkinan adanya sikap yang sombong itulah ya, lama mulai terkikis dan terbongkar. Nah, hal ini pernah diingatkan oleh profesor dari Rusia ya. Jadi orang dari Rusia aja sempat menegur atau memberikan pengarahan atau memberikan saran terhadap Malaysia agar supaya tidak sombong dalam hal ini ya. Karena kenyataannya bahwa Melayu itu asalnya dari Sumatera. Jauh-jauh Rusia memberi informasi dan terbukti sekarang bingung sendiri ya. Nah, kisah profesor yang sebetulnya itu menggambarkan pula cara Malaysia yang serba instan dan main serobot di dalam mengembangkan tamadun Melayu. Dalam mempromosikan bahasa Melayu, Malaysia membaca ya, beberapa hal ya, termasuk mempropaganda dan segala macamnya, termasuk seni-seni dari Indonesia pun sering dibaca ya. Nah, sehingga apa ya, sekarang ini bahasa Melayu atau bangsa Melayu Malaysia resah, anak-anak muda juga resah. Padahal sekarang bahasa Indonesia itu sudah bahasa betul-betul resmi dan mendunia. Jadi ini sudah di tengah jalan, kalau bahasa kalian mau kembali ada susah. Inilah kalau propagandanya pakai jalan yang salah ya menurut. Jadi dengan adanya mulai terbongkarnya ini, tentu sekarang ada ya, gejolak-gejolak di media sosial atau medsos ya, terutama untuk milenial itu kecenderungannya itu mengenai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Melayu sendiri di Malaysia itu terpinggirkan. Bahasa nomor 2
atau bahasa kampung. Sehingga Malaysia sekarang terutama milenial malah sering pakai bahasa Indonesia, ada juga yang pakai gaya Jakarta dengan bahasa lu dan gue. Apa nggak mumet ya? Apa nggak pusing? Karena apa? Karena Malaysia sendiri itu kepingin mendunia, mencitrakan Malaysia, tapi sering hal-hal ini dijalankan dengan instan. Contoh, dia menggelar pidato bahasa Melayu, tentu saja pesertanya banyak dari negara-negara yang sebenarnya merupakan basis penyebaran bahasa Indonesia. Nah, jadi mengenai kisah Profesor Tatiana ini yang dari Soviet tadi, itu adalah betul-betul murni ya, penuturan orang Asia sendiri. Sehingga hal ini itu sudah mulai terbukti. Jadi bahasa Malaysia itu masuk di Soviet ya, itu baru tahun 1971. Itu Profesor Soviet yang Rusia yang mengatakan. Sementara untuk Indonesia itu sudah lama ya. Itu sudah masuk sana, udah artinya sejak tahun 45 aja Pak Soekarno sudah komunikasi dengan Presiden Brezhnev ya saat itu, sehingga Rusia itu menganggap Indonesia itu adalah adik ya. Indonesia sama Rusia itu dianggap kakak beradik. Maka tak heran kalau bahasa Indonesia sekarang di Rusia itu di universitasnya pun banyak dipelajari, dan orang-orang Rusia sendiri sangat ya, sangat menganggap bahwa Indonesia itu adalah saudaranya. Hebat kan? Nah, ini adalah yang mudah-mudahan Malaysia akan cepat sadar ya, dan mulai membangun negaranya dan membuat citra ya, rasa Malaysia ya, dengan jangan rasa Melayu terus ya. Tunjukkan kehebatan bangsa Malaysia ya, agar supaya bisa bersaing di dunia memakai label Malaysia sehingga rakyatnya pun bangga. Sekarang bagaimana mau bangga rakyatnya pakai bahasa Inggris ya. Kalau ditanya Malaysia jawabnya bahasa Inggris. Beda dengan Indonesia, sangat bangga dengan bahasa Indonesia, sangat bangga dengan Indonesianya nah, sehingga akhirnya sekarang berkembang dan mendunia dengan fondasi yang kokoh. Terima kasih. Merdeka.